Kenapa tourism itu negatif? Karena ya kebanyakan orang-orang itu lebih banyak liburan ke sini gitu daripada kita yang liburan ke luar negeri. Kalau capital account ini terdiri dari ekspor dan impor modal jangka panjang dan juga jangka pendek. Pada capital account, transaksi impor modal dicatat sebagai kredit dan ekspor modal dicatat sebagai debit. Gini, kalau di capital account itu yang ditransaksikan adalah modal gitu. Kalau misalkan kita berinvestasi di negara lain, itu kan berarti ekspor. Kita berinvestasi di negara lain itu disebut dengan ekspor modal. Ekspor modal itu kan kita mengeluarkan modal, berarti modal yang ada di kita itu kan berkurang. Itu makanya dicatat sebagai debit atau negatif. Sedangkan ketika ternyata ada investor negara lain yang berinvestasi ke negara kita, itu kan kita ada terjadi penambahan modal. Makanya itu sebagai disebut dimasukkannya ke dalam kredit gitu. Yang terakhir yaitu reserve account atau perubahan cadangan devisa. Jadi neraca ini menunjukkan perubahan cadangan atau saldo devisa yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan berdasarkan penjumlahan current account dan saldo capital account. Perubahan cadangan devisa pada dasarnya sudah menunjukkan posisi keuangan internasional suatu negara. Apabila saldo reserve account menunjukkan angka positif, maka posisi BOP dalam keadaan surplus. Gitu juga sebaliknya, apabila saldo reserve account-nya menunjukkan angka yang negatif, maka posisi BOP dalam keadaan yang defisit begitu. Nah, jadi kita bisa melihat apakah posisi keuangan posisi neraca di negara kita itu surplus atau defisit, kita bisa lihat dari si reserve account ini. Ini slide terakhir atau masih ada slide lagi ya? Nah, udah habis. Sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Bingung nggak? Karena kalian belum pada baca materi-materi yang sebelumnya. Tahu-tahu udah BOP gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah di screen capture belum yang hadir hari ini? Iya, sudah, Miss. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja kelasnya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ini 22 orang ya. Nanti share capture-nya di Instagram, kemudian kalian komen di bawahnya siapa-siapa aja yang hadir, nama, kemudian NPM-nya. Selanjutnya link-nya nanti di-share di grup. Kemudian nanti jangan lupa untuk perkuliahan hari ini di-share juga di YouTube. Jadi kalian buat YouTube kelas satu akun aja, di mana nanti setiap perkuliahan akan kita upload di YouTube itu, sehingga ketika kalian mau belajar ulang tentang materinya, yang tidak tertera di PowerPoint, yang tidak tertera di materi, kalian bisa putar ulang videonya melalui YouTube gitu. Itu akan lebih memudahkan kalian nanti kalau misalkan kalian mau belajar pas mau ujian gitu. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Mau nanya, Miss. Iya? Mau nanya, izin tanya. Iya, gimana? Tadi kan yang pariwisata itu kan, yang pariwisata itu tadi kata Miss kan jadinya debit. Bukan pariwisata kalau yang masuk itu, kalau turis-turis asing masuk itu menjadi kredit, bukan jadi debit. Jadi maksud Miss-nya gimana? Saya tadi ngejelasinnya gimana sih? Sektor pariwisata itu kalau di Indonesia itu kan surplus, iya nggak sih? Ya kalau surplus berarti bagus kan, Miss. Berarti banyak yang masuk, jadi dana yang masuk ke Indonesia jadi lebih banyak gitu daripada pengeluaran dari kita keluar negeri gitu maksudnya kan? Berarti di sini lebih banyak falas yang masuk ke kita ya? Kalau yang turis asing masuk ke kita, kalau yang berlibur. Oke, kalau untuk yang TKI gimana tuh? Remittance?
TKI berarti benar kredit kan, karena dia istilahnya menghasilkan devisa kan. Betul. Negara mendapatkan pendapatan dari situ. Betul. Oke, make sense. Ada lagi nggak? Ada lagi yang lain? Masuk akal ya yang dijelaskan oleh Yosua tadi. Berarti logikanya gini, ketika ternyata memang banyak falas yang masuk, berarti kan semakin banyak cadangan devisa dari negara kita. Ketika pariwisata, tapi jangan kita sebut untuk tahun ini ya, karena untuk tahun ini kan memang terjadi penurunan drastis karena adanya dampak dari COVID-19 ini. Kita melihat dari tahun-tahun sebelum terjadinya COVID-19 gitu. Nah, kalau ternyata memang lebih banyak uang yang masuk, uang asing falas yang masuk ke negara kita, itu kan berarti semakin banyak cadangan devisa yang nanti akan dimiliki oleh negara kita. Gitu juga kondisinya ketika si jasa-jasa kita yang banyak kita ekspor keluar, berarti kan juga lebih banyak juga falas yang masuk ke negara kita, akan juga semakin banyak cadangan devisa untuk negara kita gitu. Sedangkan kalau untuk jasa-jasa yang lain itu kayaknya belum banyak. Kenapa? Karena mungkin kita juga perlu mengembangkan untuk kualitas dari SDM kita gitu. Logikanya seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin didiskusikan? Saya malah seneng loh kalau kayak gini. Berarti kan kalian menyimak. Miss, ingin bertanya. Miss, Indonesia kan termasuk negara berkembang. Menerima BOP dari IMF kan, Miss? Nah, kondisi apa sih, Miss, yang ngebuat IMF ini yakin? Apakah semua negara berkembang itu menerima BOP ini atau ada kayak ciri-ciri khusus yang negara yang menerima BOP ini, Miss? Apa semuanya negara berkembang itu menerima, Miss? Kalau IMF itu pasti mempunyai pertimbangan tersendiri ya. Setahu saya sih pasti negara juga kan mengajukan juga ya ke IMF. Negara itu butuh bantuan nggak sih dari IMF? Kenapa Indonesia ini banyak didukung oleh IMF? Karena Indonesia ini kan mau berkembang, butuh dana yang banyak gitu. Butuh dana yang banyak, kayak sekarang itu kan mau ada mau ada proyek konstruksi besar-besaran, kemudian mau ada SWF dan segala macam. Jadi kenapa butuh bantuan IMF ya tentu saja untuk lebih mempercepat dari pembangunan negara kita gitu, karena ya itu tadi, kalau misalkan negara pengen cepat-cepat untuk berkembang, kemudian ternyata kondisinya memang sudah siap untuk berkembang, ya itu menjadi pertimbangan tersendiri gitu loh buat si IMF-nya. Terus ya IMF juga kan melihat juga kira-kira negara kita itu sudah layak atau belum mendapatkan bantuan dari si IMF gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri mungkin. Gitu. Atau ada mungkin dari yang lain, insight dari yang lain nih teman-teman. Ada nggak? Yosua mungkin mau kasih pendapatnya. Enggak, Miss, sudah cukup. Andre nggak ada orangnya ya? Tidak, Miss, cukup. Ada, Miss.
Oke, Audrey, mungkin mau kasih insight buat teman-temannya. Gak ada ya. Oke, kalau misalkan nggak ada, oh iya, nanti minggu depan kita kayak gini lagi ya. Jadi ada apa ya? Ada bahan diskusi gitu loh. Karena kalau misalkan kayak kelas dosen memberikan materi terus kemudian udah ya udah gitu. Bahkan kadang-kadang mahasiswa tuh ya udah cuman absen doang ngedengerin, tapi nggak ngerti gitu yang dia pelajari hari itu tuh apa gitu. Lebih baik kan seperti ini. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar bareng. Kemudian nanti ada yang kita bahas. Jadi ini lebih hidup gitu kelasnya. Terus pengetahuannya juga kan semakin lebar jadinya kayak gitu ya. Oke, kalau udah nggak ada, saya akhiri dulu kelasnya hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan minggu depan ya. Ya, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.